Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. 10. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 12. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 14. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Eh, Murid-murid waktu itu minta diajari berdoa, baru Tuhan Yesus ajari doa ini. Tapi banyak hal yang unik ya, tapi saya nggak akan ambil semua. Kita akan bicara pengampunan dulu. Ini karena judulnya pengampunan dan disiplin. Yesus ajarin berdoa, tetapi Yesus garis bawahi tentang pengampunan. Setelah dia bilang amin di ayat 13, ayat 14 dia bilang tentang ayat 12. Kau mengampuni kesalahan orang, Tuhan Bapa akan mengampuni kesalahanmu. Kau tidak mengampuni kesalahan orang, kesalahanmu tidak diampuni. Jadi yang ditanya tentang doa, tapi Tuhan ulangi tentang ini, pengampunan. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata banyak juga orang dan bisa terjadi orang ke gereja gitu kan, orang beribadah, orang melayani, tapi hubungannya dengan Tuhan dia rasa dia bangun, tapi hubungannya dengan sesama itu rusak. Ini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan sebenarnya. Tapi dia ajari juga, bukan berarti kau membangun hubungan dengan Tuhan, tapi yang ini harus berimpact. Jadi ini cerminan, hubunganmu dengan sesama itulah cerminan hubunganmu dengan Tuhan sebenarnya. Jadi dari mana kau tahu dosamu sudah diampuni? Lihat aja apakah dosa sesamamu itu kau ampuni. Itu aja ukurannya Tuhan bilang. Jadi jadi Yesus penekanannya itu tentang pengampunan. Dan kita mau akui ya, sangat mudah bagi saya hari ini untuk mengatakan tentang pengampunan. Dan teman-teman juga sangat mudah untuk mendengarnya dan mengaminkannya. Tetapi faktanya dalam kehidupan kita, waktu kita terluka itu jadi case yang berbeda. Makanya Tuhan tekankan di sini. Karena ini ternyata nggak mudah bagi kita gitu. Ke gereja, beribadah, melayani, ya mungkin kita ada waktu, harga yang kita bayar. Tapi soal pengampunan, itu Tuhan kasih warning sedikit. Itu memang perkara yang sulit. Gitu. Jadi, nah saya ingat Talia pernah khotbah di mimbar ini, dia khotbah tentang doa Bapa kami. Dia bilang, doa Bapa kami itu adalah quality time. Saya setuju ya. Jadi doa itu adalah quality time dengan Tuhan. Jadi kita membangun waktu yang berkualitas dengan Tuhan, bukan hanya waktu yang berkualitas, tapi hubungan yang berkualitas. Kenapa hubungan yang berkualitas? Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Jadi melalui doa ini kita panggil Tuhan itu adalah Bapa. Nah, kenapa Allah itu adalah Bapa dalam kehidupan kita? Prosesnya adalah setelah kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita diampuni, Allah itu menjadi Bapa. Jadi melalui pengampunanlah hubungan itu dengan Tuhan itu menjadi berkualitas. Jadi hubungan quality time dan hubungan yang berkualitas. Tanpa pengampunan, Allah itu bukanlah Bapa. Dialah hakim yang akan menghakimi dosa. Jadi berdasarkan pengampunanlah hubungan itu jadi berkualitas. Jadi Yesus juga mau ajarkan, kalau dalam kehidupan kita ingin membangun, contohnya lah rumah tangga yang berkualitas atau pertemanan yang berkualitas, itu nggak boleh jauh-jauh dari kasih, dari pengampunan. Gitu. Tanpa pengampunan, ini bukan Bapa. Gitu. Dia adalah hakim yang adil yang akan mengampuni dosa. Jadi pengampunan itu sangat erat dalam kehidupan kita untuk membangun quality relationship. Saya juga teringat perkataan Pastor Esther, dia pernah khotbah di sini. Dia bilang kayak gini, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi tidak akan membiarkan kita seadanya. Jadi itu sebabnya kita akan belajar tentang pengampunan dan disiplin. Karena pengampunan dan disiplin itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Jadi kita diterima apa adanya, dengan segala kelemahan kita diampuni. Tetapi bukan berarti Tuhan akan membiarkan kita seadanya. Tadinya doyan gosip, doyan menyakiti, doyan malas-malasan gitu, Tuhan akan proses kita gitu. Kita memang diampuni, tapi tidak akan dibiarkan gitu. Siapa sih di antara kita gara-gara kita adalah anak dari bapak kita terus ya udah engkau anak, suka-sukamu di rumah ini. Enggak kan, waktu kita kasar terhadap orang lain juga pasti akan diperingatkan kan, karena kita anak. Jadi kita akan belajar bahwa pengampunan dan disiplin itu satu paket. Kita belajar dulu tentang ini. Kita belajar tentang pengampunan yang dialami Yusuf. Teman-teman pernah baca ya kisah Yusuf ya?
dia dijual saudara-saudaranya. Saya baca ulang itu ternyata tragis sekali, ternyata akhirnya saudaranya menyesal rupanya. Karena itu ya saya berpikir sejahat-jahatnya saudara saya nggak akan jual lah gitu kan. Saya berpikir ini pasti luka yang sangat mengerikan kok sampai dia mengambil sebuah keputusan saudaranya dijual aja gitu. Bahkan tadinya mau dibunuh gitu kan, itu pasti sebuah luka yang mereka nggak melihat solusinya gitu. Nah, jadi setelah Yusuf terjual, rupanya dia penggenapan mimpi yang dia alami, dia akan menjadi pemimpin, dia mengalami penggenapannya, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, menggantikan Firaun, mengelola kekayaan, karena terjadi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan di tanah Mesir. Nah, waktu Yusuf memerintah di Mesir, mengelola kekayaan itu, ternyata kelaparan terjadi di Mesir setelah 7 tahun kelimpahan, masuklah 7 tahun kekurangan. Rupanya kelaparan itu terjadi bukan hanya di Mesir, tapi seluruh dunia, termasuk tanah Kanaan. Gitu. Jadi gara-gara kelaparan itu terjadi, Yakub menyuruh 10 anaknya ini untuk belanja gandum gitu ke Mesir, dan pengkelola gandum itu adalah Yusuf, tapi mereka nggak tahu. Nah, kita belajar ini, rupanya waktu mereka datang, nah Yusuf kenal, nah mereka nggak kenal kan, biasa kalau gimana ya, udah lama nggak bertemu gitu kan, jadi mereka nggak kenal. Nah Yusuf tahu ini saudaranya gitu. Nah rupanya di situ Yusuf belum pulih karena terlalu sakit, jadi dia bentak-bentak saudaranya itu. Kamu di sini pengintai, kamu ini diperlakukan secara aneh lah. Mereka itu sampai ketakutan gitu, sampai akhirnya mereka merasa ini kok aneh ya, kata 10 saudaranya. Ini pasti gara-gara dulu kita menjual saudara kita ya, jadi ini karma kira-kira gitu. Ini pasti karma ini. Kita kok sampai sebegini ya diperlakukan ya gitu. Jadi mereka merasakan ketakutan waktu itu. Nah akhirnya mereka pulang, rupanya hasil belanjaan itu hanya bertahan, karena memang kelaparan hebat, hanya bertahan sekian bulan, mereka harus kembali lagi, belanja lagi gitu kan. Nah waktu mereka belanja lagi, persyaratannya mereka boleh datang lagi itu harus membawa Benyamin, anak yang paling kecil, untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah pengintai tapi orang jujur. Nah waktu dia bawa ke sana, nah itu akal-akalannya Yusuf, supaya Benyamin akan ditahan di Mesir, lalu mereka ini disuruh pulang gitu. Ya udah, tapi dia nggak akan, Yusuf nggak punya rencana kasih tahu identitasnya. Nah ternyata waktu Yusuf akal-akalan nih, dia fitnah si Benyamin telah mencuri, jadi akan ditahan di Mesir, kalian boleh pulang, tapi Benyamin harus ditahan di sini gitu. Nah 10 saudaranya tadi terakhir ngaku, minta maaf gitu. Yehuda bilang, udah aku aja ditahan lah. Kenapa? Karena kalau si Benyamin ini tidak pulang, bapak kan bisa mati gitu kan. Karena dulu abangnya sudah mati gitu. Yusuf terkejut, ternyata kisah yang 10 saudaranya ini sampaikan ke bapaknya adalah dia mati gitu, bukan dijual gitu. Jadi dia di situ baru terjadilah rekonsiliasi. Terakhir Yehuda bilang, ini aku aja tahan, yang ini jangan. Kalau dia Benyamin ditahan nanti bapak kami pasti sangat berduka, karena kematian Yusuf aja sampai sekarang dia masih berduka gitu. Nah setelah mendengar itu, Yusuf masuk ke kisah ini. Nggak bisa lagi nahan hatinya. Karena dia melihat, ternyata Yusuf melihat, tadinya dia perlaku kasar ingin membalas, ternyata dia merasa luka ketika hendak membalas itu kan ke saudaranya. Nah, kita baca ini dari ayat Kejadian 45 ayat 1 sampai 8 aja kita potong. Ayat 1 saya duluan ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang di sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Maksudnya ini pengawal-pengawalnya, orang Mesir. Disuruh pergi semua, keluar. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 2 silakan. Padahal istananya udah nggak ada lagi orang itu di dalam ruangan. Tinggal dia dan saudaranya itu. Tapi saking kerasnya jeritan tangisan itu, yang di luar jadi bisa dengar. Nah, Yusuf ngomong dalam ruangan itu kepada saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gentar dan gemetar terhadap dia. 4. Yesus. 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. 6.
Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang... Nah, dari kejadian ini, kita mau belajar dulu ya tentang orang terluka dulu. Ada 4 poin kalau nggak salah ini. Saya dapat 4 hal sih yang kita pelajari dari kisah ini dulu. Yang pertama ini, hati yang terluka, yang belum sembuh, akan cenderung melukai orang lain. Jadi, waktu saudara-saudaranya itu datang, dibentak-bentak oleh Yusuf. Kenapa? Karena dia terluka. Gua jual dulu gitu kan. Jadi dia mau kesempatan balas dendam secara tidak langsung gitu kan. Gua pelihara lu, tapi sambil pelihara lu, gua akan balaskan gitu. Nah, kenapa Yusuf memperlakukan saudara seperti itu? Karena dia terluka, belum sembuh. Nah, pertanyaannya mundur lagi. Wah, jahat banget saudaranya, kok menjual dia? Kenapa saudaranya kok tega menjual Yusuf? Ternyata saudaranya pun terluka. Terlukanya gimana? Bapaknya itu Yakub punya 4 istri, yang dicintainya Rahel, yang lain tidak dicintai. Jadi yang dicintai si Yakub itu hanya keturunan Rahel, hanya Yusuf dan Benyamin. Anak-anaknya itu diperlakukan tidak seindah bapaknya memperlakukan Yusuf. Yusuf diberikan jubah, kalau Anda baca. Yang lain enggak. Jadi mereka merasa ini anak emas gitu. Jadi orang yang terluka itu cenderung melukai. Jadi karena mereka terluka yang 10 ini, mereka melukai Yusuf. Dan karena Yusuf terluka, ternyata terjual, dia mencoba membalas lagi dulu. Jadi orang terluka itu cenderung melukai sebenarnya. Jadi kalau kita menemukan orang yang kasar ke kita, cakapnya kasar, perkataannya, perilakunya, itu dia karena terluka sebenarnya. Nah sebaliknya gitu juga kalau kita melukai orang gitu. Jadi jangan sampai orang melukai kita melukai lagi. Itu nggak ada berhentinya nanti. Dia melukai kita orang tua pun gitu kan. Kalau orang tua kita kasar ke kita itu karena dia dulu dikasari kan gitu. Jadi kita sadari pertama dulu, kenapa kalau ada orang melukai kita, kita sadari dia terluka sebenarnya. Dan biarlah luka itu seharusnya waktu bertemu kita kesembuhan, jangan luka baru lagi gitu kan. Jadi orang terluka itu cenderung melukai. Itu tertulis di Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Gitu. Jujur ya secara pribadi, saya ini orang yang gampang, saya bilang di cool precious, saya ini pendendam sejati, saya bilang. Karena saya orang gampang pendendam, saya gampang luka. Saya cek dalam kehidupan saya, kenapa ya saya kok gampang luka, gampang pendendam. Ternyata waktu masa kecil saya, waktu SD, film-film yang ditayangkan itu zaman dahulu film India gitu kan. Nah, film India dulu beda dengan sekarang romantika. Kalau dulu itu kisahnya udah ketebak, ada pemeran utama, ada gadisnya dari anak orang kaya, baru bapak si gadis itu adalah orang kaya dan penjahat. Lalu si penjahat ini nanti membunuh keluarga si pria ini, lalu balas dendam, lalu si laki-laki menikah dengan perempuan dan bahagia. Itu aja value-nya. Semenjak saya SMP, film India itu berubah jadinya, ada romantikanya, ada dramanya. Dulu itu aja value-nya. Jadi disakiti, balas dendam, menang. Happy endingnya itu kalau lu membunuh dan itu happy endingnya, si penjahat mati. Dan itu tertanam ternyata di dalam alam bawah sadar. Gitu. Baru saya juga selidiki kenapa saya gampang terluka. Paman-paman saya, keluarga saya agak kurang ajar ke saya waktu anak-anak. Jadi nanti kalau ada keponakannya datang, ada berapa, 5, 6, dia beli makanan atau jajanan, dia kasih semua kecuali saya. Saya nanti dikasih, kalau saya cuci piring dulu, kayak kalau saya nyapu, saya diperlakukan gak adil gitu. Jadi saya merasa dilukai gitu. Jadi di situ saya mengerti, oh kenapa ya saya gampang terluka dan pendendam. Ternyata di masa kecil itu melalui perlakuan keluarga dan melalui film-film yang saya tonton. Kan waktu saya SD juga, SD sampai kelas 6, film-film itu kan film-film kungfu kan. Ya kan, film Pedang Pembunuh Naga, Return of the Condor Heroes, itu kan gitu, membunuh, binasakan, happy ending. Jadi beda dengan film sekarang, ada banyak, romantikanya, ada banyak film-film saham atau apa, jadi sedikit mendidik memang, tapi masih ada. Jadi hati-hati dengan film yang kita tonton. Alam bawah sadar itu merekam. Mungkin teman-teman bilang, wah lu Rivaldo gampang terluka, gimana lu mengajari pengampunan, lu aja nggak dewasa. Gitu kan. Ya, tapi sekarang udah banyak pulih. Ya, jadi dalam hal luka, saya nggak tahu apakah saya ini teladan baik ya, tapi saya gampang terluka. Mungkin teman-teman bilang, wah itu nggak dewasa banget gitu. Ya, oke benar, ya sangat tidak dewasa sih. Terima kasih teman-teman buat pujiannya, saya berdoa upah kalian besar di sorga. Tapi yang jelas,
hati-hati dengan film yang kita tonton, itu value-nya masuk di alam bawah sadar. Film-film drakor, drama Korea itu sebenarnya marketing sih, dibuat semenarik mungkin supaya Anda tonton, supaya uang mengalir ke sana gitu. Jadi itu nggak realita kehidupan sebenarnya, happy ending. Kalau kita masuk ke kenyataan kehidupan mereka berakhir dengan perceraian kok. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tonton, itu terekam. Jadi itu yang pertama kita pahami, orang yang melukai itu orang yang terluka itu yang belum sembuh, cenderung melukai. Nah, baru poin yang kedua, kalau kita susah mengampuni, tanda bahwa kita perlu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sifat kita manusia cenderung mengasihi orang yang mengasihi kita sebenarnya. Orang yang baik dengan kita gitu. Kita baik, kenapa? Karena dia baik gitu. Begitu sikapnya berbeda kita gitu. Saya alami pernah gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, bapak saya sendiri, saya sempat nggak ngomongan 2-3 tahun. Ya, tapi karena saya dilukai gitu kan. Dan ada banyak kejadian, saya banyak punya pengalaman terluka gitu. Dan pulihnya hubungan itu gara-gara ini, kalau saya ke bapak saya, waktu itu saya sedang berdoa saat teduh, ada suara yang begitu kuat untuk minta maaf ke bapak, padahal yang salah bapak kan gitu kan. Jadi setelah saat teduh, saya telepon bapak saya. Ya, saya nggak dididik untuk minta maaf sebenarnya dalam keluarga. Kami keluarga yang sangat kaku. Jadi saya telepon, saya bilang saya minta maaf, saya nggak dewasa selama ini gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Saya nggak mampu minta maaf ke orang lain sebenarnya. Saya nggak mampu mengampuni. Nah, waktu kita berada di titik seperti itu, kita tidak bisa menerima perlakuan orang lain. Itulah tandanya bahwa kita butuh kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu unconditional love, tanpa syarat. Kasih kita ini bersyarat. Lu cantik, ya gue suka, gue baik gitu. Lu ramah ke gue, ya gue baik ke lu. Lu mengasihi gue, ya lu. Tapi begitu sikap lu aneh ke gue, toxic gitu, sorry ya, kamu siapa? Itu kasihnya kita itu sangat terbatas. Nah, apa sih pentingnya kita, ya biarin aja, kita bilang kan orang kehidupannya juga, ngapain peduli dengan kita. Jangan lupa bro, suatu hari kita akan menikah, dan kita akan membangun sebuah hubungan di mana orang lain itu akan menjadi dekat dengan kita, bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Nah orang itu, siapa yang jamin dia nggak akan lukai kita? Hukumnya dalam luka-meluka itu, sesuatu yang dekat yang bergesek. Pintu itu kan, pintu ini nggak akan bergesek ke bus 106. Dia akan bergesek ke lantai dan ke engselnya. Sesuatu yang paling dekat dengan dia yang bergesek. Artinya suatu hari waktu kita menikah, kita mengizinkan orang luar untuk dekat dalam kehidupan kita. Artinya dia adalah pribadi yang paling berpeluang untuk melukai kita. Kalau hari ini saya lukai, misalkan saya bohongi Marsha nih. Marsha hari ini nggak ada hubungannya nih ke Marsha nih. Marsha hari ini saya nggak gereja pelayanan. Oh iya bang, baru dia datang ke gereja. Rupanya dia dengar kabar dibohongi. Oh Rivaldo ternyata jalan-jalan nggak ke gereja. Oh, di Instagram kok nge-gym seperti itu. Nah, dia bisa cuek aja nggak peduli. Siapa Rivaldo kan itu. Tapi kalau bayangin suatu hari dia menikah, lalu bilang sama suaminya, aku temani belanja bantu. Dia bilang. Suaminya bilang, aku terlalu sibuk. Dia bilang, nggak bisa bantu. Nah, ya udah belanja sendiri. Di tengah dia berbelanja, teman-temannya datang. Kamu kok belanja sendiri? Kenapa suamimu nggak tolong, nggak bantu? Kenapa dia kok main-main di sana nge-cafe sendiri? Dia nggak akan bisa bilang, biarin aja hidupnya, biar nggak akan bisa gitu. Pasti lain sikapnya, lain responnya. Mungkin dia sakit, mungkin dia mencurigai. Kenapa? Karena yang satu adalah orang yang jauh, sama-sama dibohongi. Satu dibohongi Rivaldo, satu dibohongi oleh, ini contoh ya. Tetapi yang dibohongi Rivaldo itu nggak akan berefek ke kehidupannya. Tetapi dibohongi oleh pasangan, itu pasti berefek berbeda. Maksudnya gini, betapa baiknya sejak masa muda kita ini nggak cuek dalam hal-hal yang kayak gini. Tapi kita belajar untuk pengampunan. Karena itu akan dipakai nanti dalam hubungan rumah tangga gitu. Karena pribadi yang dekat lah yang paling berpeluang menyakiti kehidupan kita. Nah, di saat kita sulit mengampuni, kasih itu kan buah roh ya. Di saat itulah kita bilang, oh aku perlu kasih Tuhan untuk mengampuni. Dan saya banyak mengalami hal-hal seperti ini. Saya nggak bisa mengampuni, saya lebih gampang terluka. Setelah doa saya datang minta maaf. Seringnya saya gitu. Nah ini dia. Baru yang ketiga, jangan fokus pada lukanya tapi pada campur tangan Tuhan di balik semuanya itu. Nah saya mundur sedikit, ayat 5-nya dia bilang kayak gini. Yusuf, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Nah, Yusuf mengakui kalau kamu jual nih gitu kan. Tapi dia bilang kayak gini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi, kalau kita sedang dilukai, jangan terlalu fokus dengan lukanya sebenarnya. Kita harus fokus pada sesuatu. Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Ini enggak kebetulan ini, pasti ada sesuatu.
campur tangan Tuhan pasti ada di sana. Kalau dalam kisahnya Yusuf, jubahnya dilepaskan, bajunya dirobek, dimasukkan ke darah, lalu dilaporkan ke bapaknya, dia dimakan binatang buas, padahal Yusufnya dijual. Ini kasusnya Yusuf. Jubahnya ditanggalkan, kenapa? Rupanya campur tangan Tuhan adalah dia harus berhenti menjadi orang kesayangan di rumahnya, karena dia harus menjadi orang kesayangan di Mesir. Jadi Tuhan punya planning di situ. Jadi segala sesuatu mungkin orang melukai kita, menghina kita, menipu kita. Jangan berpikir kalau tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Tuhan itu bekerja kok menyelesaikan segala sesuatunya. Mungkin kelihatannya tidak baik, ada itu mendatangkan kebaikan pastinya gitu. Kalau kita bilang ya terjual, apa baiknya? Ya ini kisah Yusuf, dia sendiri akui. Makanya waktu kita dilukai, dirugikan, kita harus lihat Tuhan itu punya planning kok. Ini bagian-bagian yang harus dilewati gitu. Karena dalam hukum Alkitab itu standar sebenarnya. Tuhan akan merendahkan orang yang sombong, Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Itu ajanya itu. Jadi kalau ada sesuatu yang ditanggalkan dari aku, itu karena diproses supaya rendah hati aja gitu. Jadi yang tinggi akan direndahkan, yang rendah hati akan ditinggikan. Itu aja prosesnya di Alkitab. Jadi pasti ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Baru pengampunan itu menyembuhkan diri sendiri sebenarnya. Kalau ada seseorang nih, ditabrak sepeda motor, jedas. Lalu yang nabrak itu minta maaf. Oh maafkan aku. Nah karena dia minta maaf, ya udah kita maafi, kita dibawa ke rumah sakit nih. Setelah kita luka kan kita perlu sembuh toh, dibawa ke rumah sakit. Oke? Karena terluka dari tabrak ini, ada lecet atau tulang patah, orang terluka pasti perlu sembuh. Nah ini kasus pertama. Kasus kedua, ditabrak sepeda motor, jedas. Orangnya nggak minta maaf, dia melarikan diri. Nah, dia nggak bertanggung jawab, kita dibiarin di situ. Nah, apakah karena orangnya nggak minta maaf, apakah karena orangnya nggak bertanggung jawab, terus kita nggak perlu sembuh, kita nggak perlu ke rumah sakit? Pasti kita perlu kan, karena kita terluka kan. Nah, pengampunan itu seperti itu sifatnya sebenarnya. Jadi pengampunan itu menyembuhkan kita diri sendiri sebenarnya. Entah orang itu, oh dia masih jahat, gimana aku mengampuni dia? Dia aja masih melakukan hal yang sama terhadap aku. Dia sekalipun dia nggak bertanggung jawab, tetap saja kita perlu kesembuhan gitu, dan itu perlu waktu. Gitu. Jadi pengampunan kita itu nggak bergantung pada orang itu bertanggung jawab atau tidak. Waktu kita terluka, kita butuh kesembuhan. Jadi waktu kita mengampuni sebenarnya itu menyembuhkan diri sendiri. Mau orang itu bertanggung jawab atau tidak. Jadi itu sifatnya sebuah pengampunan. Pengampunan adalah kesembuhan bagi diri sendiri. Tapi bukan berarti kadang dalam kasus-kasus kehidupan kita ditipu masalah keuangan gitu ya. Kita dipinjami nggak bayar, terus dia datang, kita ampuni. Terus dia datang lagi minjam uang, apakah kita terus mengampuninya lagi seperti itu? Ya enggak ya. Kita harus bedakan juga antara pengampunan dan hikmat. Orang yang bersalah kita ampuni. Tetapi waktu dia pinjam uang lagi misalkan, ini kan ada hikmatnya. Dia kan nggak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Yaitu beda kelas gitu kan. El Reno, saya mengasihi El Reno. Jadi waktu dia bertingkah apa ya, saya mengasihi, apakah dia nggak mungkin melakukan kesalahan besar ya, namanya anak-anak. Ya, kita ampuni, kita kasihi. Tapi apakah saya mempercayai, misalkan saya pegang pisau, El Reno minta pisau, apakah saya percayakan? Kan enggak kan, saya nggak akan percayakan El Reno pegang pisau. Kenapa? Karena belum saatnya. Karena saya tahu dia nggak bisa dipercaya dalam usia itu tentang pisau. Gitu juga dalam kehidupan. Waktu kita dilukai, ya kita harus ampuni. Karena itu kesembuhan diri sendiri. Tetapi masalah kepercayaan, nah itu beda lagi. Jadi kita mengampuni bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita harus oh ya udah kasih lagi, kita jatuh miskin nanti jadinya. Gitu. Jadi antara pengampunan dan kepercayaan itu adalah dua kelas yang berbeda. Yang kita bicarakan adalah pengampunan sebenarnya. Coba kita tanya ke diri kita sendiri, apakah kita orang yang mudah terluka? Apakah kita ada menyimpan luka hati yang belum sembuh? Solusinya kalau kita mengalami ini sebenarnya ya Tuhan sih. Karena kasih kita terbatas, kita cenderung mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi kalau Tuhan, no. Tuhan punya rencana ajaib di balik semua luka-luka batin di kehidupan kita. Saya juga ingat ya, kita harus ukur juga apakah saya sudah mengampuni pribadi ini atau enggak. Kita bisa ukur dari kedekatan sih sebenarnya. Aduh, ada di sini. Ini dia, ayat 4 dia bilang, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Jadi kita bisa mengecek sebuah hubungan, aku dan dia bermasalah, aku udah sembuh dari luka atau enggak.
Kita ceknya caranya gini sebenarnya. Waktu aku bisa nggak betah dengan dia dekat. Kan kalau kita benci dengan orang kan enak kan, nggak mau lama-lama kan. Nah dari situ kita bisa melihat, kalau kita dekat dengan dia, rasanya plong, itu tandanya kita udah sembuh. Marilah dekat-dekat, maka datanglah mendekat mereka gitu. Jadi kalau untuk mengecek apakah hubunganku dengan dia beres, itu dari kedekatan aja. Bukan berarti kita mempercayai dia atau apa enggak. Kita berada di dekatnya itu ya, gitu. Tidak ada yang harus hati yang panas seperti itu. Jadi itu untuk medical check-up-nya sebenarnya. Datang mendekat. Saya punya pengalaman 2021. Jadi keluarga kami itu mempermasalahkan ini, warisan. Nah warisan itu dari kakek nenek. Sebenarnya warisan kakek nenek ya, orang kampung ya. 60% dari total warisan itu jatuhnya ke saya gitu kan. Orang Batak gitu memang. Dalam pembagian warisannya anak sulung itu mendapat lebih banyak. Jadi dari 4 anak lelaki, paman-paman saya, di total semua saya dapat sekitar 60% dari total aset. Nah mereka cari gara-gara minta apa segala. Nah harta itu di tangan saya, 60% kan mau dibagi nih. Jadi surat warisannya juga kan di rumah saya gitu kan. Surat tanahnya maksudnya. Di situ saya pikir, udahlah, ngapain aku bertengkar gara-gara ini sampai diakal-akali. Nah, 2021 itu masih zaman corona, kita butuh uang sangat kritis karena banyak yang kena PHK. Korea juga, saya juga sangat membutuhkan uang pada saat itu. Pekerjaan saya tidak stabil. Di tahun itu, di tahun Paskah 2021, saya lepas semua. Jadi warisannya saya kasih ke mereka, udah nah kalian bagi gitu. Suratnya itu di tangan saya, udah mak bagi, saya bilang gitu. Nah semenjak saat itu, saya merasa plong, tapi ternyata lama-lama saya agak dongkol rupanya. Saya 2022-2023 tanpa saya sadari, saya nggak pernah komunikasi dengan mereka. Nah gara-gara ayat ini, marilah datang mendekat, saya jadi ingat, aku bilang aku sudah mengampuni, aku melepaskan itu berkat ke mereka gitu kan. Aku tak ambil alih, aku lepas total seperti itu. Dari kepemilikan berapa, udah nggak ada, aku nol gitu. Dan aku pikir aku plong. Nah rupanya cara Roh Kudus ingatkan, kalau cara mau ngeceknya plong, lihat aja apakah kau mau mereka datang mendekat ke kamu gitu kan. Aku cek 2 tahun, 3 tahun aku nggak pernah. Teleponan juga selama tahun baru atau itu 2021, 2022, 3 tahun nggak pernah komunikasi sama sekali. Gara-gara aku mau buat khotbah ini aku terpaksa telepon mereka jadinya. Dan ternyata orangnya ada yang kehilangan handphone lah, ada apa, udahlah waktunya juga mepet. Jadi aku caranya memastikan kalau hatiku plong itu ya kayak gitu. Kalau orang itu datang mendekat, apakah aku bisa orang itu datang mendekat atau aku mendekatkan diri? Itu aja cara medical check-up-nya. Kalau nggak bisa mendekat, itu belum beres. Gitu. Jadi cara mengeceknya ya, medical check-up-nya. Jadi kita perlu kasih Tuhan ya. Karena kasih Tuhan itu memampukan kita untuk mengasihi orang yang merugikan kita. Nah berikutnya kita akan bahas tentang disiplin. Tadi udah tentang pengampunan, nah tentang disiplin. Pengampunan dan disiplin itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Nah di disiplin ini saya minta maaf dulu, karena saya ngomongnya pasti akan agak keras, agak nembak-nembak gitu kan. Kenapa? Ya namanya disiplin ya, nggak ada yang enak kalau disiplin. Saya akan berbicara sedikit lebih keras di sini. Kenapa? Alkitab Yesaya 60 bilang dunia sedang ditutupi oleh kegelapan. Kegelapan sedang menutupi dunia. Nah masalahnya seringkali waktu kegelapan menutupi dunia, anak-anak Tuhan malah tidur, bukannya bangkit menjadi terang gitu. Jadi saya berusaha supaya memastikan kita ini bukan tertidur di dunia yang gelap sekarang, tapi malah bangkit melihat kebenarannya, aku harus berimpact pada dunia yang gelap gitu. Jadi jangan tersinggung ya kalau saya akan berbicara sedikit keras. Nah kita akan baca Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Ayat 5 saya, 6-nya teman-teman ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, kita akan sebagai anak kita akan didisiplinkan Tuhan pastinya. Karena kita bukan anak gampangan. Untuk apa? Untuk kita bisa menghasilkan buah, dan dari buah itu orang memuliakan Tuhan. Itu sih tujuannya. Ada sebuah perumpamaan pohon. Pohon setelah dia benihnya tumbuh, besar, berbunga, lalu berbuah. Ada sebuah kelemahan dari pohon, ini kelemahan pohon nih. Kadang ya, sebuah pohon itu setelah dia bertumbuh, dia rindang gitu. Mau pohon itu nggak menghasilkan buah. Saya sering temukan seperti itu. Jadi pohon itu kadang dia bertumbuh besar kekar. Makanya waktu Tuhan Yesus melihat pohon ara, dia mencari buahnya. Padahal rindang, anggun, kok nggak ada buahnya. Tuhan Yesus langsung kutuki kan.
jangan ada lagi orang memakan buahmu gitu kan. Jadi ada sifat sebuah pohon, dia tumbuh kekar rindang tapi nggak menghasilkan buah. Saya waktu SMP saya ini petani dan pekebun bersama dengan kakek nenek, makanya saya tahu sifat pohon yang kayak gitu. Nah biasanya kalau pohon nggak berbuah, si petani ini tradisional, apa yang dilakukan? Dia akan lukai pohon itu, batangnya. Dia ambil pisau atau parang dilukai, dibacok-bacok. Keluar getahnya nanti. Nggak lama kemudian tahun depan itu berbuah. Suatu ketika waktu saya masih SMP, di belakang rumah itu ada pohon jeruk nipis, tahu ya jeruk ya. Ditanam di samping paret, kekar indah besar gitu kan, daunnya banyak, tapi nggak ada buahnya. Mamaku kan pendoa ya di gereja, dia bawa pisau, dia langsung ngomong sama pohon, pohon, firman Tuhan bilang kapak tersedia di akar pohon, pohon yang nggak berbuah pasti ditebang, dia bilang. Baru dicabik-cabik mama itu batangnya, pasti dilukai, dicabik-cabik, dilukai gitu kan, dilukai seperti ini. Nah apa hasilnya? Setelah itu nggak lama kemudian saya lihat buah pohon itu sendiri menghasilkan buah terlalu banyak sih. Banyak banget buahnya sampai ya kita nggak, namanya jeruk nipis itu mana bisa dimakan kan, itu kan untuk masakan kan, jadi sampai tetangga minta sampai terbuang gitu. Itu sifat sebuah pohon, dia cenderung tumbuh kekar besar, indah, kekar, tapi nggak ada menghasilkan buah. Ini mau pengusaha rugi kalau pohon kayak gini. Alkitab pun dalam Lukas 3 bilang kayak gitu, udah 3 tahun aku datang ke sini melihat pohon ara ini, tapi dia nggak menghasilkan buah. Untuk apa dia bertumbuh di sini, percuma, tebang aja. Di Lukas 3, datang si pengusaha, datang si pekerjanya, berilah dia waktu 1 tahun lagi, aku akan cangkulis pinggirannya baru kasih pupuk. Mungkin dia akan menghasilkan buah. Kalau nggak menghasilkan buah, terserah kau mau buang, bakar, terserah. Nah, ini menggambarkan kehidupan kita sebenarnya. Orang Kristen suka seperti ini. Dia menanam karir, bangun bisnis, mengupgrade kehidupannya, sampai dia besar kekar, terlihat pintar, cantik, anggun, terkenal, kaya raya seperti itu, tapi nggak menghasilkan buah. Ada sifat pohon seperti itu, dan orang Kristen juga kayak gitu jadinya. Orang melihat dia, wah inspiratif banget, kaya banget, terkenal banget, wah kehidupannya mapan gitu. Tetapi nggak ada buah yang dihasilkannya, ya karyawannya, ya kalau penjala ikan di tangan Tuhan Yesus, besoknya jadi penjala manusia. Tapi yang satu ini dia kelihatan kekar, kaya, anggun, hebat. Tetapi supirnya di tangan dia apa? Keturunan berikutnya melahirkan supir berikutnya. Orang Kristen suka yang kayak gini. Nah yang kayak gini rumusnya selalu itu, pasti daripada ditebang disakiti dulu. Makanya nggak heran kadang dalam kehidupan kita itu, kok sakit banget ya prosesnya, supaya berbuah sebenarnya. Karena kita punya kecenderungan itu menjadi kekar, menjadi indah, menjadi anggun, menjadi terkenal, menjadi hebat, menjadi smart, menjadi mapan dalam hal keuangan, tapi nggak berimpact kepada orang lain. Itu kecenderungan kita ada seperti itu. Makanya jangan heran kalau hal-hal yang, kok ini menyakitkan sekali Tuhan, kok ini begini sekali prosesnya, kok aku alami itu. Ya supaya berbuah, kalau nggak pengusaha rugi, kalau nggak Tuhan rugi. Terhadap pohon yang nggak berbuah, tebang Tuhan bilang. Terhadap anak Kristen yang nggak menghasilkan buah, Tuhan bilang, kapak tersedia pada akar pohon yang nggak menghasilkan buah pasti dibuang ke dalam api. Jadi selalu itu, Tuhan akan mendisiplinkan kita, tujuannya adalah menghasilkan buah. Kalau di tangan Tuhan Yesus, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pastikan di sekitar kita, kalau kita punya karyawan, kalau kita punya asisten rumah tangga, jangan sampai asisten rumah tangga di tangan kita melahirkan asisten rumah tangga berikutnya, melahirkan perubahan. Pastikan dari kehidupan kita itu orang menikmati buah loh gitu. Jangan sampai, saya ingat dulu bos saya, Tuhan Yesus baik, dia bilang. Tapi karyawannya bilang apa? Iya Tuhan Yesus baik, tapi sama lu, sama gua nggak baik. Kenapa? Karena mereka rasa kayak diperbudak. Seperti itu. Dan Tuhan Yesus serius kalau mengenai buah. Dia kutuki kan pohon ara kan, nggak ada buah. Jangan lagi orang makan buahmu ya, dia bilang. Pengusaha rugi. Nah, inilah tujuan dari disiplin daripada kehidupan kita. Tuhan akan mendisiplinkan kita, tujuannya adalah supaya kita ini menghasilkan buah. Jadi kadang luka-luka dalam kehidupan kita kayak si Yusuf tadi kan, dia pakai jubah indah pergi ke padang, orang lagi mengembalakan kambing domba, dia pakai jubah indah. Ya udah seret, Tuhan bilang, ditanggalkan jubahnya, ditanggalkan bajunya, dimasukkan ke dalam perbudakan. Kenapa? Karena di tangannya uang, di tangannya kekuasaan, di tangannya sebuah reputasi, itu nggak berimpak kepada kehidupan orang lain, hanya menyakiti doang. Makanya Tuhan tarik jubahnya, diproses jadi budak. Maka dalam setiap proses kehidupan kita, itu tujuannya ini sebenarnya. Tangan Tuhan itu bekerja supaya kita jangan dibuang sebenarnya, supaya kita tetap berharga, menghasilkan buah. Ada lagi kadang kasus yang unik lagi ya, saya alami banyak orang Kristen tuh menipu sesama orang Kristen. Saya sering temukan itu. Dalam hal keuangan gitu kan, dia menipu orang berbisnis atau apa. Teman-teman,
Kadang orang Kristen memegang prinsip ini, Tuhan kan maha pengasih pengampun, aku akan diampuni gitu kan. Udah minta ampun selesai, minta ampun selesai. Iya memang selesai, tapi kalau kita baca itu, kenapa kok sebenarnya kalau kita baca kisah itu mundur, kisah Yusuf, Yakub itu ditipu sampai berapa kali ya? Dia dulu nipu Esau. Setelah dia nipu Esau, ternyata dia selalu ditipu setelah itu kehidupannya. Dia ditipu Laban. Dia mau menikahi Rahel malah dikasih Lea. Setelah itu dia ditipu Rahel, istri yang paling dia cintai. Kenapa? Rahel menyembunyikan terafim tanpa sepengetahuan Yakub. Yakub bersumpah jadinya, siapa yang menyembunyikan itu pasti mati. Enggak lama kemudian Rahel mati waktu melahirkan Benyamin. Dia ditipu oleh istri yang paling dia cintai. Enggak lama kemudian dia ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Oh, Yusuf sudah dimakan binatang buas, padahal mereka jual. Enggak lama kemudian dia pernah ditipu oleh Simeon dan Lewi juga, tapi saya nggak akan cerita itu. Jadi dia merasa beruntung, Yakub ini merasa beruntung waktu menipu si Esau. Tapi ternyata kehidupan yang nggak jauh dari penipuan. Sekali dia menipu, besoknya sampai keturunan berikutnya jadi penipu. Kisah Daud juga, teman-teman kalau baca Mazmur 3 itu unik. Di dalam Mazmur 3 Daud menulis gini, waktu dia lari dari Absalom. Tuhan, betapa banyak lawanku, dia bilang. Jadi ceritanya itu Absalom mau mengejar dia, anaknya mengkudeta dia, lalu dikejar-kejar. Nyawanya dan istrinya dan anak-anaknya sedang dalam bahaya. Daud bilang banyak kali lawanku, sampai anakku sendiri pun mau membunuh aku. Nah kenapa seperti itu? Rupanya waktu Daud selingkuh dengan Betseba dan dia membunuh Uria, suaminya Daud. Nathan bilang kayak gini, kau meniduri dia dengan diam-diam, tetapi suatu hari nanti istrimu akan ditiduri pada waktu siang hari di depan suatu istana. Dia bilang gitu. Istrimu akan ditiduri dengan terang-terangan. Nathan bilang waktu itu. Nah, nggak lama kemudian ternyata setelah waktu Absalom mengkudeta Daud, Absalom meniduri istri-istri Daud. 10 gundiknya ditidur di atas suatu istana. Jadi artinya Absalom terjadi bukan karena kebetulan. Apa yang dia tabur di masa lalu sebenarnya? Dia selingkuh dengan Betseba, baru dia membunuh Uria. Itu kembali ke dia jadinya. Kehancuran, dari kehancuran Amnon, saya nggak cerita itu, akhirnya kehancuran Tamar, kehancuran Absalom di depan matanya. Kadang orang Kristen itu merasa aman aja, sudah merugikan orang lain, menipu orang lain, mengancam orang lain, oh Tuhan maha pengampun, ampuni aku Tuhan, amin. Prosesnya nggak selesai. Itu pasti didisiplin sama Tuhan. Gitu. Jadi, makanya di dalam Matius 5 dibilang kayak gini, Matius 5 ayat 23-24, saya bacakan aja Emmanuel ya. Matius 5 ayat 23 dan 24. Dia bilang kayak gini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Hati-hati ya. Memang waktu kita minta ampun Tuhan ampuni, tetapi kadang tabur tuai itu nggak luput kok. Memang nggak kelihatan. Banyak hal dalam kehidupan ini nggak kelihatan. Aku tabur kebaikan, besoknya nuai kebaikan, itu memang nggak kelihatan, dia seperti benih. Aku lakukan kecurangan pada orang lain, ya kelihatannya aman-aman aja. Itu seperti sebuah benih kadang. Dia masuk ke dalam tanah, kita nggak lihat prosesnya. Dia berakar, dia bertumbuh, ternyata besoknya menghasilkan buah. Gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang merugikan orang lain. Ada banyak dalam kehidupan ini hal-hal yang itu tidak kelihatan, tapi dia berproses. Tapi tidak kelihatan, tapi benar-benar ada. Ya nggak usah jauh-jauh. Angin tidak kelihatan, tapi dia benar-benar ada ya. Gravitasi bumi tidak kelihatan, tapi benar-benar ada. Apalagi ya kira-kira? Tidak kelihatan, tapi benar-benar ada. Wifi. Apalagi nih? Kalau Cetalia apa? Mantan, ya mantan. Tidak kelihatan, tapi benar-benar ada, real. Jadi waktu kita melukai hati orang lain, kita tidak melihat ajanya, ada sesuatu yang bertumbuh di sana gitu. Jadi pastikan, nah Tuhan akan memproses orang-orang seperti itu. Nah, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah ini, saya nggak bahas ini. Kalau kita tidur di rumah, kita akan tutup rumah kita gembok rapat baik-baik kan seperti itu kan. Terhadap pencuri kita menjaga kehidupan kita, aset kita gitu. Nah si iblis itu Alkitab bilang dia adalah pencuri. Kalau terhadap pencuri manusia aja kita menutup rapat rumah kita, apalagi terhadap si pencuri itu.
si iblis, si jahat itu. Itu terlebih lagi, kita nggak boleh buka celah. Nah, jangan sampai kita, biarlah kita ini disiplin untuk menjadi bangkit, menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan malah merugikan orang lain. Dengan gampangnya kita bilang, Tuhan ampuni aku, besok merugikan lagi, Tuhan ampuni aku. Kita mengundang si pencuri itu sebenarnya. Begitu si pencuri itu datang, dia bukan hanya mencuri, dia akan masuk session berikutnya, membunuh. Makanya Daud yang melakukan kesalahan, keturunannya yang mengalami, yang menuai gitu kan. Yakub yang melakukan kesalahan, keturunannya yang gitu. Jadi waktu kita melakukan sengaja merugikan orang lain, kita sedang mengundang si pencuri itu untuk merusak generasi di bawah sebenarnya. Itu. Jadi Tuhan akan mendisiplinkan kita supaya kita itu jadi berkat sebenarnya. Karena pohon yang nggak berbuah itu pasti ditebang. Tuhan rindu kita menghasilkan buah. Jadi ini untuk tim media, ringkasan khotbahnya itu, pengampunan itu berbicara tentang Tuhan rindu kita hidup saling mengampuni, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kehidupan kita. Disiplin itu berbicara tentang Tuhan akan mendidik dan mendisiplinkan kita sebagai anak agar menjadi berkat bagi sesama. Wahyu 3 ayat 14 kalau nggak salah, dia bilang kayak gini, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar, karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati. Doa aku ya. Kita satukan hati kita berdoa yuk. Bapak, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar tentang pengampunan, kami belajar juga tentang disiplin. Tuhan, ampuni hati kami kalau kami masih kurang plong, kalau dalam kehidupan kami masih ada hal-hal yang mengganjal kehidupan kami tanpa belum kami sadari. Tuhan berkaryalah dengan kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong mampukan kami seperti Kristus, seperti Tuhan mengampuni kami rindu mengampuni sesama kami. Dan sebagai Bapa, Engkau akan mendisiplinkan kehidupan kami untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni kami terkadang Tuhan, kalau dalam kehidupan kami ceroboh, kami bukannya menjadi berkat, kami malah merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain dengan sifat kekanak-kanakan kami, dengan ego kami. Tolong ampuni kami dan Tuhan tolong kami berjalan di tahun kebangkitan dan menjadi terang ini. Untuk hidup kami menjadi bangkit dan menjadi terang Tuhan. Untuk tidak mempermalukan nama Tuhan di dunia kegelapan ini, di dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Tapi kami boleh bangkit dan menjadi terang Tuhan. Sehingga setiap orang yang hidup dalam kegelapan melihat terang Tuhan yang ajaib. Tuhan sedang berperkara pada generasi ini. Ini kami, ini hati kami, inilah kehidupan kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Kami undang Engkau masuk sepenuhnya berdaulat. Biarlah Engkau mendidik kami sebab kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Didiklah kami Tuhan, peganglah tangan kanan kami, berilah pengertian-pengertian baru dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Jangan biarkan kenikmatan dunia, tipu muslihat iblis dan segala kekhawatiran dunia itu mengecoh pandangan kami. Mata kami mau hanya tertuju padamu, hidup kami hanya mau terbuka padamu, kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus bergeraklah dalam kehidupan kami yang terbatas ini, sebab kami tahu Engkau Allah yang setia dan ajaib, Engkau terus berperkara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Brother Rivaldo. Mari kita beri tepuk tangan ya buat hambanya yang sudah melayani. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku.
Biarlah Engkau pakai hamba-Mu menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang di tempat kerja, dimanapun hamba-Mu berada, dengan keluarga besarnya diberkati. Kasih karunia Tuhan semakin bertambah nyata, dan kami semua di ibadah raya hari ini, kami bersuka cita di rumah Tuhan, dan kami percaya kuasa kasih karunia-Mu, proses pembaharuan dan didikan yang mendewasakan setiap kami akan terus kami nikmati dari sehari ke sehari. Kami buka hati kami mau Tuhan bentuklah kami, bawa kami menjadi pribadi yang berkenan dan pribadi yang berbuah berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami pulang, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, dan terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang hidup, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Roh Kudus menyertai kita, sehingga kita semua keluar bangkit jadi terang dimanapun kita berada dalam nama Yesus. Semua yang siap menjadi berkat sama-sama katakan amin. Tepuk tangan. Puji Tuhan. Silakan duduk, sudah dikasih Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Keep winning.